Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Boleh diberi jalan supaya yang lewat nanti bisa. Memang sholatnya tidak qobla dulu supaya waktu bagi-bagi yang bekerja bisa segera berangkat seusai acara ini berakhir. Ibu-ibu, kalau ada yang ngobrol, kesepakatannya saya tidak akan bicara. Kalau mau sholat di luar aja dulu ya. Lanjut. Alhamdulillah, rukun Islam ada 5. Jangan sampai tidak hafal. 1, syahadat. 2, sholat. 3, puasa. 4, zakat. 5, kalau mampu, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib. Tetapi perintah haji ini menarik. Berarti Islam sangat memotivasi umatnya untuk mampu. Karena janji haji itu luar biasa. Tiada balasan bagi haji yang mabrur selain surga. Saat haji itu saat doa paling mustajab. Jadi hikmah pertama, jadi orang Islam itu selalu dimotivasi supaya jadi orang mampu, supaya sempurna Islamnya. Yang kedua, kalau orang sudah berniat haji juga didorong oleh agama supaya banyak belajar. Karena kalau berangkat haji tidak tahu ilmunya, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi ibadah haji memotivasi orang semangat belajar. 3, semangat ibadah karena jadi banyak minta, karena tahu hanya Allah yang bisa mengabulkan. 4, semangat olahraga karena tahu haji itu sangat berat. Rata-rata pasti akan tumbang fisiknya kalau tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Jadi ibadah itu dorongan. Nah, ibadah haji punya dampak selain pada pribadi, pada keluarga. Beda di keluarga kalau sudah ada yang haji, kecenderungannya akan memotivasi keluarganya berhaji juga. Juga berdampak pada lingkungan. Sepanjang hajinya disebut sekali itu baik, tapi kalau sudah 2 kali ada masalah. Haji-haji korupsi, nah ini masalah ya. Haji-haji tidak suka ke masjid. Jadi jangan bangga kalau haji disebut 2 kali itu masalah. Bagi negeri kita perekonomian bergerak 220.000. Ini ekonomi bergerak hadirin. Dan dunia pun begitu. Tidak ada satu aktivitas internasional yang bisa, jangankan mengimbangi ya, mendekati aja aktivitas haji tidak ada di dunia ini. Baik negara maupun komunitas agama yang lain. Bayangkan, kurang lebih 2-3 juta orang tergerak berkumpul di tempat yang sama dalam waktu yang sangat terbatas. Ini dahsyat sekali. Mengevakuasi 2 juta orang dari Mekah menuju ke Arafah, ini dahsyat. Pergerakan 2 juta, 3 juta. Masya Allah. Tapi jarang orang yang berpikir. Dan ekonomi dunia juga bergerak hadirin. Tapi yang paling penting, perubahan apa para haji itu? Sebetulnya Indonesia dengan 220.000 orang yang jadi soleh ya, kan 1/1000. Jadi kalau Bapak Ibu berangkat haji berarti ada 999 orang sampai meninggal tidak akan pernah haji itu, karena kuotanya sudah dipakai. Jadi kalau tidak serius berubah, zolim.
ke diri maupun ke orang lain. Tidak ada kesempatan kita di tanah suci, ya, kalau haji plus itu 26 hari yang standarnya. Kalau haji reguler 40 hari. Yang lepas dari urusan dunia kecuali waktu haji. Tidak ribet dengan dunia. Kesempatan belajar, kesempatan ibadah. Jadi sebetulnya kalau haji ini dimanfaatkan, besar sekali dampaknya bagi sisa umur, bagi diri, bagi keluarga, bagi dunia dan bagi akhirat. Kata kuncinya adalah belajar atau tidak. Karena haji itu baru dinikmati bagi yang tahu ilmu. Yang tidak tahu ilmu ya ngarang saja. Berikut ini seguru seilmu jangan ganggu, ya. Jadi kalau ingin tahu haji mabrur, mudah-mudahan indikasi ini bisa, bukan untuk menilai orang lain, ya. Nggak mabrur, bukan, ya. Kalau lihat haji yang lain husnuzon. Misal ketemu dengan seseorang bau rokok, bau habis rokok ya, bukan begitu akhlak Islam. Oh, mungkin beliau baru ada di bis yang penuh dengan asap rokok, gitu. Jadi selalu mencari 1001 alasan berbaik sangka. Kalau datang telat, mungkin sudah berusaha tapi nolong orang dulu di jalan. Mungkin kebelet dulu ke WC. WA belum dijawab, padahal sudah contreng biru 2 dan di atas online. Bagaimana? Mungkin sedang sibuk. Dia tidak ada kesibukan selain baca WA. Ya, mungkin sudah nulis tapi lupa send. Mustahil, karena dia kerjanya cuma ngebalesin WA saya. Mungkin sudah dipijit tapi hang. Cari 1001 alasan berbaik sangka karena perintah Allah sampai Allah menunjukkan fakta, gitu. Kita jangan bermain dengan liarnya pikiran, tapi dengan fakta saja. Lanjut. 1, ya, seharusnya haji yang mabrur atau yang mau haji, haji itu selalu diawali dengan niat dan berihram. Pakaian ihram itu pelajaran berharga bagi kita. Tidak mungkin Allah menyuruh kita berihram kecuali ada pelajaran. Apa yang paling penting dari ihram? Ihram itu kita melepas casing kita. Selama ini kita ini merasa diri kita itu casing, harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas. Sedang ihram dilepas tuh casing. Dalam pandangan Allah, casing itu hanya Allah yang membagikan sebagai ujian, bukan tanda kesuksesan, bukan tanda kemuliaan. Jadi seharusnya para haji dan calon haji itu sudah berhenti mengagung-agungkan casing. Bukan tidak boleh pakai casing, karena Allah yang menakdirkan siapa yang bakal kaya, siapa yang populer, siapa yang cakep, siapa yang punya jabatan, kedudukan, semua Allah yang ngatur, bukan perkara pintar. Tapi dia pintar, yang bikin pintar siapa? Nah, tapi dia rajin, yang bikin sehat siapa? Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, pasti penyebabnya karena Allah mau ngasih sesuatu, lalu Allah memberikan syariatnya, jalannya. Seperti Mas Elon, siapa tuh orang kaya di Amerika tuh? Apa bedanya Mas Elon dengan Elon Musk? Katanya kaya, katanya pintar, pasti itu ciptaan Allah semuanya. Sebagai, ya diuji saja begitu. Siapa yang di Cina tuh? Jack Ma Jack, ya sama, nggak pernah kepikiran. Termasuk yang lagi ceramah ini, nggak pada kepikiran bakal begini, karena udah tertulis saja takdirnya bakal diuji seperti ini, jadilah begini.
Nah, bagi orang yang beriman kita harus yakin seperti itu. Nah, ihram kata kuncinya dua ya, kalau mau dalilnya begini, ijhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Wajhad fima 'indan nas yuhibbukan nas, zuhudlah dengan apa yang di tangan orang lain, orang akan mencintai kita. Jadi latihan kalau kita berihram, sudah jangan bersandar ke topeng, jangan mengagung-agungkan topeng, dan jangan lengket dengan topeng. Udah nggak apa-apa, Allah ngasih kekayaan, ngasih kekuatan, ngasih kepintaran, itu terserah Allah, tapi jangan merasa mulia dengan casing. Kalau kita tidak mengagung-agungkan casing, kita dikasih ya syukur, kita gunakan untuk mendekat ke Allah tanpa harus merasa spesial, tanpa harus merasa orang lain harus menghormati kita. Semakin kita demanding, berharap orang lain memperlakukan kita dengan casing kita, kita tidak akan tenang. Semakin tidak berharap apa-apa dari makhluk, enteng. Dikasih dunia, syukur, ditahan, sabar, diambil, ridho, lihat yang lain, nggak usah dengki, Allah yang ngasih kok. Halo? Jangan mengagung-agungkan. Kalau diambil oleh Allah, ya nggak apa-apa, semuanya berpahala bagi kita. Dunia ini sesuka Allah, kapan dikasih, kapan ditahan, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan diambil, suka-suka Allah saja, dan semuanya berpahala bagi kita. Jadi kepada yang pensiun gak usah minder ya, tidak boleh ada post power syndrome. Wah, tadinya dihormati, sudah waktunya itu. Apalagi kalau di sini nggak ada tentara sih ya, saya anak tentara nih. Kalau dihormat di kantor itu sebetulnya memang pekerjaan prajurit begitu ya, bukan berarti hatinya menghormat, tapi ya bekerja aja. Nah begitu. Sebab kalau nggak begini turun dia. Ya, makanya kalau lagi defile dihormati, ya sudah, emang lagi kerja itu. Kita tidak usah, wah saya nggak usah begitu, biasa aja. Terus kalau nanti udah pensiun nggak ada yang menghormat, ya nggak ada masalah juga. Emang episodenya begitu. Dulu punya rumah bagus, terus usaha macet, terus dijual, ya sudah saja, nggak ada masalah, karena emang udah waktunya dilepas. Bapak pensiun, nggak usah dulu anak buah saya, udah diam ya. Dulu bapak jadi bapak buah ya, sekarang jadi buah tua, kan begitu. Itu anak buah saya nggak usah disebut-sebut ya, itu namanya nebeng beken. Itu nggak nerima jadi pensiun, seakan-akan harus selalu eksis. Nggak, biasa aja, relax saja. Orang-orang pada melupakan saya, nggak ada masalah sama sekali. Dilupakan orang nggak ada masalah, tidak dihargai orang tidak ada masalah. Yang penting tidak dilupakan Allah. Ya, orang yang ingat kita juga pada mati, betul tidak? Halo? Udah nggak usah centil ya. Kita ngebangun masjid terus gak jadi DKM, ya udah nggak ada masalah. Yang ngebangun masjidnya juga Allah, kita cuman diuji jadi jalan terwujudnya masjid yang sudah direncanakan Allah. Kalau bisa tidak mengagungkan dunia dan tidak lengket bahagia. Selama ini kita takut sekali nggak eksis. Kita selalu membutuhkan validasi kalau berbuat, ingin orang lain tahu, ingin orang lain memuji, mengagumi. Ini capek hidup kayak gini kan? Capek Pak, pengen dipuji orang lain tuh capek, karena orang tuh belum tentu muji juga. Udah capek-capek ibu beli tas bagus, disangka KW. Ini kan getir sekali hadirin, padahal belum lunas ya. Nggak usah maksain diri, Bu, Ibu. Ibu siap jadi tua ya, selalu diingatkan. Kenapa siap? Karena udah jadi ya kan. Enjoy, menua tuh enjoy, dinikmati. Beruban, kulit makin keriput, bukan tidak diurus tubuh ini, urus dengan baik. Ini tubuh adalah amanah, harus dijaga. Banyak orang yang merasa ini amanah, itu amanah, anak amanah,
Tapi jangan merasa tubuh ini adalah amanah. Jaga dengan baik, urus dengan baik. Tapi kalau takdirnya nanti sakit ya nikmati saja. Halo, pernah dengar itu orang miliarder, mungkin bukan miliarder lah, triliuner ya, triliuner di India yang sangat kaya, ganteng, usia 55 tahun, pengusaha ternama di sana, sedang main polo, berkuda yang sangat permainan bergengsi. Lagi mukul, masuk ke sini lebah, lalu di dalam menyengat, bengkak, gak bisa napas, meninggal tuh Pak. Kekayaan tidak bisa nolong, banyaknya pengikut tidak bisa tidak bisa menolong. Cukup dimatikan lewat lebah aja. Jadi gini semua sekarang takut lebah masuk ya. Hati-hati Bu, ketawanya jangan terlalu besar ya. Allah kalau mau terjadilah. Marilah kita biasakan lihat casing dunia ini biasa-biasa saja. Nggak usah kagum juga lihat pejabat ini menteri, ini jenderal, ini panglima, ini dirjen, ini ya kita hormat, kita baik, tapi nggak usah ada kagum-kagumnya karena itu cuman casing. Bahkan makin tinggi jabatan makin kasihan, ya kan? Halo? Itu yang potret yang suka dipasang itu bukan untuk dikagumi, tapi untuk dikasihani. Jabatannya tidak lama, pasti berakhir, pasti meninggal, pasti dihisab. Nah yang ini, yang ketiga ini yang sengsara. Biasanya kita lihat potret pejabat tuh, wah nih, padahal nanti di akhirat pasti dihisab. Satu ijazah saja hisabnya udah berbulan-bulan, ya kan? Nggak usah ketawa, Din. Ini serius ini. Emang takdir episode ijazah itu sia-sia? Tidak. Satu ijazah aja bisa berbulan-bulan itu. Makanya kalau gitu saya nggak akan sekolah Sok aja. Lanjut. Jangan lengket ya sama dunia. Artinya kalau waktunya diambil oleh Allah nggak usah pedih. Jangan seperti megang kawat duri, nanti pas diambil makin kuat robek. Jangan lengket seperti perangkok ke amplop, nanti ketika diambil robek. Biasa aja, harus bayar ini, ya biasa emang harus bayar. Ya, ingat kakek-kakek 80 itu kenapa segar awet muda? Karena nggak mau marah, dan dunia tuh bagi beliau mah nggak ada apa-apanya. Kayak spion hilang, biarin, beli lagi, beres. Listrik mahal, cabut, gelap dong, bayar, beres. Kalau udah dunia mah nggak ada ribet-ribetnya. Halo, haji mabrur, nggak rewel dengan dunia ini. Nggak usah bertengkar suami istri masalah uang di rumah, udah nggak ada ribet-ribetnya. Ya, ibu kerudung kena kesetrika, biasa aja. Cuman kerudung, betul tidak? Kenapa bibir harus robek kayak gitu? Ibu beruntung cuman kerudung dan robeknya ketika di tempat setrikaan, nggak ketika dipakai, benar tidak? Dan bukan kepala ibu yang kena setrika, alhamdulillah. Ini serius hadirin, mau bahagia? Nah ihram itu membuat kita enggak lengket sama dunia. Kata kuncinya dua, jangan mengagung-agungkan dan jangan lengket. Bukan tidak boleh punya, kalau punya mah terserah Allah ya. Kalau Allah mau ngasih pasti ketemu, kalau Allah nggak ngasih nggak akan ketemu. Apa yang untuk kita nggak akan bisa diambil orang, apa yang bukan untuk kita pasti nggak akan ketemu. Emang begitu. Kita kerja adalah amal soleh. Dua, tawaf. Tawaf itu apa? Hikmah ya ini.
Tawaf itu berputar anti clock ya, 7 putaran. Mulai dari Hajar Aswad sampai apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita ini harus selalu punya poros. Poros kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah ribut hadirin. Kita diciptakan oleh Allah, kita diciptakan untuk Allah, benar? Adapun dunia aktivitasnya gitu. Gini aja terus dunia ini kan bergerak, betul tidak? Kalau mau enak, ikut aja aliran takdir Allah. Enak, bukan diam. Kalau diam bermasalah. Coba tawaf diam, didorong dari belakang. Atau sengaja melanin diri, nggak bisa, ngalir, benar? Atau motong, masalah. Apalagi melawan arus, masalah. Jadi hidup ini namanya ihfazillah yahfazka. Terus jaga yang Allah sukai, Allah bakal ngejaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, apa yang Allah perintahkan, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, minta aja ke Allah. Semuanya milik Allah. Wa idza sta'anta wasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong, ya cuman ke Allah aja. Makhluk gak bisa nolong kecuali Allah menggerakkan. Kita bersandar ke makhluk, kecewa, galau, sakit hati, dendam, karena berharap ke makhluk. Makhluk tuh gak bisa memberi manfaat, gak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah. Semua makhluk ciptaan Allah hadirin. Makanya Bu, udah tiap pengajian diingetin, ibu yang gini-gini Bu. Bapak dulu lah. Pak, apa kabar? Bapak kan menikah tadinya mau bahagia, betul tidak? Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, jebet nikah leng, betul tidak? Ternyata yang bikin mumet siapa Pak? Siapa yang nyebut istri? Tenang Pak. Ibu juga bela-belain menerima lamaran dia, sampai rada ngelawan ke orang tua, disangkanya bekal bahagia, jebet nikah leng, ya kan? Yang bikin pening ibu siapa? Bukan, enak aja. Yang bikin ibu pening, ibu menuhankan suami. Suami menuhankan istri, itu yang bikin pening. Terlalu banyak berharap dan takut. Kalau itu terlalu berharap ke ini, kalau ini terlalu takut ke itu. Jadi pening. Yes. Porosnya ke Allah hadirin. Pak, dalam tawaf itu, maaf ya, ini hijab jelas, sholat nih, laki perempuan misah, benar? Dalam tawaf itu segitu dekatnya. Makanya kalau saya tawaf di depan, saya bawa tas, ke belakang ransel, bahaya kan? Bisa siapapun ada di depan, bisa siapapun ada di belakang, tapi Masya Allah segitu padatnya. Tidak ada tuh pelecehan seksual atau perkelahian massal. Misalkan kesikut nih Turki, Eropa tolong. Oh, nggak ada. Padahal kaki bisa ketendang, betul tidak? Nggak ada. Nafsu tuh betul-betul terkendali. Apa sebabnya? Sibuk berzikir. Sibuk berzikir, artinya ngalir aja hidup ini. Porosnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Porosnya ke Allah, bergerak aja ngalir hidup ini mah kita nggak tahu apa yang bakal kejadian, benar? Tahu nggak apa yang akan terjadi sekeluar dari sini? Nggak tahu. Ada rencana mau ini mau itu, faktanya mah nggak tahu. Allah maha tahu. Zikir aja hidup ini. Nggak usah kebanyakan mikir yang membuat lupa zikir. Halo? Gimana? Apa sih untungnya zikir? Fadzkuruni
adzkurkum, Al-Baqarah 152, washkuruli wala takfurun, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Itu gongnya Pak. Allah pencipta, penguasa langit dan bumi. Sebetulnya kita nggak ingat Allah juga, Allah ingat kita. Siapa yang ngurus kita ini ya? Kalau dicuekin oleh Allah berapa menit? Misalkan Allah cuek nggak ngurus kita aja 3 menit lah. Coba ada kantong kresek Mas, coba dibungkus kepalanya ya. Walaupun pasukan terbaik, bungkus aja kepalanya pakai kantong kresek. Saudara pengen apa? Pengen rumah, pengen ini, lama-lama pengen napas. Iya, iya hadirin. Dikasih nggak ada udara, jantung nggak berdetak, batang otak dihentikan oleh Allah, selesai kita ini. Betul tidak? Makanya Bu, Pak, kawan-kawan, udahlah hidup ini ngalir aja. Show must go on. Apa? Jangan on artinya gitu. Iya, yang enak hidup ini ngalir Pak. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Asli Pak ya. Ya beruntunglah saya masih diberi umur, saya yang beruntung sehingga bisa menyampaikan pengalaman hidup 63 tahun gitu, 64 mau 64. Yang enak tuh ngalir Pak. Ngalir aja. Kalaupun mau punya keinginan, inginkan apa yang disukai Allah. Kalaupun punya keinginan dunia, segera pasrahkan ke Allah. Kalau baik jadi, kalau nggak baik jangan. Jangan sotoy, jangan sok tahu. Ambisi kita belum tentu baik yang kita inginkan. Zikir aja Pak. Kalau istri lagi rewel, Bapak zikir aja lah. Percuma dibalas juga ya enggak? Mending zikir aja. Ya Allah, sudah 3 jam materinya itu terus berulang-ulang. Jangan diam aja dong Pak. Enggak diam Bu, sedang menyimak. Jawab. Ya saya menjawab dengan perkataan terbaik yang membuat ibu bahagia. Bisa aja ngomong. Tenang ya Allah. Dengar ya Pak ya, Rasulullah SAW itu tidak ada orang yang lebih berwajah cerah selain beliau. Jadi adabnya bicara tuh wajahnya senyum, cerah. Memang ada waktunya Rasulullah marah, tapi marahnya juga cuman merah aja wajahnya dan diam, bukan kayak kita segala dibunyiin. Kemudian Rasulullah tuh kalau bicara ya itu lemah lembut dan selalu memilih perkataan terbaik. Maka beliau bersabda, khiyarukum linisaihim, sebaik-baik lelaki, lelaki yang paling baik ke istrinya. Ini berulang-ulang disampaikan. Lelaki tuh kan nggak suka ceramah ini, ya udah pulang sana. Kata ibu, wah sayang suami saya nggak pernah datang. Ya ibu aja yang baik ya. Jadi kalau di rumah lagi bertengkar, udah ingat aja dalil itu. Karena dengar Pak, yang bisa mengubah istri atau mengubah suami itu bukan omongan kita, Allah yang mengubah. Kita bersikap dengan sikap yang disukai Allah. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Misal bapak salah, minta maaf, tidak dimaafkan, udah tenang aja. Bu saya minta berapa kali minta maaf. Tenang, sabar. Ingat, yang bisa membulak-balik hati siapa? Tetap berkata sopan, lemah lembut, senang, tenang. Tidak, saya tidak akan memaafkan. Gak apa-apa ngomong gitu. Perlu proses ya untuk cooling down ya. Allah. Jadi saya fokus gimana kalau saya minta maaf tidak dimaafkan? Fokus tobat.
Astagfirullahaladzim. Fokus berbuat baik, fokus zikir, fokus sholat, fokus ngaji. Nanti ting, Allah yang ngebulak-balik hati. Nggak usah berdebat, zikir porosnya. Jadi Allah yang ngebulak-balik hati. Sama kalau anak bermasalah, Allah porosnya, ya. Hanya Allah, itu anak ciptaan Allah. Ini anak milik Allah. Ini anak setiap saat dikuasai Allah. Anak ada masalah, tobat kitanya. Karena pasti itu teguran dari Allah bagi kita orang tuanya. Kalau porosnya ke Allah, kita sempurnakan ikhtiar doa, beres nanti Pak. Beneran. Pokoknya sumber masalah itu sederhana lah. Tahu sumber masalah? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana? Pasti baru pertama ikut season yang banyak mikir, banyak zikir, kurang mikir. Nggak mungkin kita nggak mikir, ya nggak? Yang benar itu bagaimana? Tiap mikir jadi zikir. Jadi otaknya jalan terus, tapi segera ke Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, Allah Maha menguasai, Allah Maha menentukan. Kalau nggak kembali ke Allah, makanya haji mabrur itu cirinya adalah nggak ribet hidupnya, ngalir aja. Nanti ada saatnya sempit, kejepit. Nggak mungkin kejepit seumur-umur di Ka'bah, mustahil. Pasti suatu saat bubar, betul tidak? Biasanya, waduh kejepit gitu. Kenapa? Karena di depan ada yang lagi nyapu, ya. Udah itu beres, biar lagi ya pengalaman tawaf berkali-kali, ngalir aja lah. Maaf ya, Om kan udah agak lama di dunia. Udah jadi Om begini aja. Udah ngalamin ini episode-episode hidup tuh. Beneran ngalir aja lah. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Kalau lagi sempit ya sabarlah, kalau lagi lapang alhamdulillah. Gitu aja hidup, nggak ada yang aneh. Ngalir, full of zikrullah, selalu bermuara kepada Allah dalam segala hal. Sa'i, sofa marwah, sofa marwah. Apa ini hikmahnya? Kan itu Siti Hajar dengan Ismail ditinggalkan di Mekah, tidak ada siapa-siapa. Yakin bahwa ini adalah perintah Allah, pasti benar, pasti baik. Tidak mungkin Allah tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu yang jelek. Gak mungkin, gak mungkin. Walaupun kelihatan wah gimana, nggak ada pohon, nggak ada orang. Beliau yakin, tapi lihat sofa, naik tuh sofa tuh, turun, jalan, lari, naik lagi 7 kali Pak. Artinya apa? Ayo sempurnakan ikhtiar kita. Jangan setengah-setengah, tapi ikhtiarnya harus sama-sama dengan doa, sama dengan ibadahnya. Zikir naik turun naik 7 kali, dan lihat jam-jamnya keluar di mana? Di sofa? Tidak. Di marwah? Tidak. Di mana? Di kaki Ismail. Artinya apa? Gak usah ribet dengan hasil. Hasil itu urusan Allah. Fokus aja, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa, pasrahkan ke Allah. Mau gimana aja hasilnya, itu bukan urusan kita. Tuh enak hadirin. Karena bagi kita ikhtiar itu adalah ibadah. Saya udah sakit ini, satu ruangan bertiga, obatnya sama, dokternya sama, ini udah sembuh, ini udah pulang. Kenapa saya masih sakit? Emang kenapa? Kalau Allah belum mau menyembuhkan udah pasti baik. Udah enjoy saja, enjoy. Ya udah nggak usah enjoy lah. Emang tubuh ini milik kita, ini tubuh milik Allah hadirin. Suka-suka Allah. Ini qadarullah selama haji kemarin 26-28 hari diberi nikmat sehat Pak.
Ya pulang langsung ke Malaysia, wah udah terus. Dan tiap orang muji, wih kuat sekali ya, sekarang jadi teler begini, gara-gara puji. Tenggorokan jadi nggak enak ini, namanya ain, tahu? Pujian itu bisa membuat kena ain, tahu ain? Ain itu adalah dampak negatif akibat kekaguman orang atau pujian orang, ada iri dengkinya. Bisa sakit, misalkan anak ibu cucu diposting terus orang muji, itu bisa tantrum tuh Bu. Iya, ibu udah centil-centil misalkan pengen dipuji kelepek, itu bisa serius ini hadirin. Jangankan tubuh, kendaraan juga dipuji-puji bagus, gak nyambung ke Allah, bisa tabrakan, itu bisa rusak, namanya ain. Nanti suatu saat kita bahas di sini ya. Jadi jangan pengen dipuji, pujian itu nanti bisa jadi petaka bagi kita. Ya saya sih tidak ngambek sama yang muji-muji, tapi sekarang jadi pening saya nih hadirin. Hadirin sekalian, hati-hatilah ya, semua itu adalah ujian dari Allah, baik sakit maupun sehat. Bahaya mana ujian sakit, ujian sehat? Gini caranya, gini, ujian yang berat itu adalah ujian yang lebih mudah membuat kita lalai kepada Allah. Begal, tahu begal? Banyakan mana? Begal encok atau begal sehat? Sok begal rabun, kemudian dia sedang ya, migrain dan asam urat. Mau ngebegal bagaimana? Dia jalan aja susah ya kan. Tapi begal sehat lebih bahaya, betul tidak? Sekarang koruptor pikun misalkan. Orang sehat itu lebih bahaya cobaannya Bu. Coba ibu centil lagi sehat ya kan? Kalau lagi nggak sehat, centil bagaimana? Halo, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi dalilnya begini, lengkapnya ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if. Mukmin yang kuat lebih baik dalam segala hal dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairan, dan pada keduanya ada kebaikan. Tapi makin kuat, udah kuat iman, kuat fisik, kuat finansial, kuat sigma kekuatan seperti Rasul, itu makin baik, makin dicintai Allah. Tapi lihat lanjutannya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Berantusiaslah, bersemangatlah, all out lah dengan apa-apa yang manfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Ini penting sekali hadirin, bahwa kesempurnaan ikhtiar dan doa itu satu paket. Tidak boleh hanya lahir saja tapi doanya kurang, atau doa terus tapi dia kurang ikhtiar padahal dia mampu. Wala ta'jaz, jangan lemah. Tuh, itu perintahnya jadi ibadah. Lihat lanjutannya. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, nih kita udah ikhtiar, udah doa, udah semangat. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Janganlah engkau mengatakan seandainya begini pasti begitu nih. Coba nggak pergi, nggak akan celaka, nggak akan hilang. Nggak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakan ini emang udah takdirnya. Udah takdir Allah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amala syaitan, karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Makanya kalau udah terjadi, kata-kata kita adalah pertama innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kata-kata yang kedua adalah qadarullah, ini sudah takdir Allah. Oh, kalau bisa ngomong gini pasti nanti hidupnya lebih tenang. Biasanya nggak nerima takdir.
biasanya saya nggak terima. Kayak orang kena genteng, ingat, saya tidak terima, padahal tanda terimanya udah jelas, benjut. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, haji itu adalah memacu kita supaya senang menyempurnakan ikhtiar, senang berdoa, tapi jangan ngatur Allah. Biarlah Allah memberikan yang terbaik. Semua didengar kok oleh Allah, semua dilihat. Tenang aja, tidak harus kita melakukan ini, harus segera ini. Oh, itu stres. Tenang aja, Allah udah tahu kok apa yang terbaik bagi kita. Apa dalilnya? Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal jelek. Jadi tenang. Insya Allah nanti di Istiqlal kalau tidak salah judulnya Kiat Tenang Dalam Segala Keadaan. Perlu tidak ini? Oh, perlu hadirin. Jadi orang yang beriman itu cool, ya cool. Nah, nanti kita akan coba bahas secara ilmiah. Kenapa sih kita tuh gerasa gerusu? Tahu kan dua sifat yang sangat dicintai Allah dari sifat Nabi apa? Al-hilm dan al-anah. Al-hilm itu bisa mengendalikan amarah dan tidak tergesa-gesa. Nah, nanti ketahuan bahwa kita sering bermasalah itu tergesa-gesa. Ada WA, udah dijawab, nyesel. Ada orang ngomong langsung jawab, monyet, anjing. Oh. Nah, ada mekanisme pada tubuh ini ya. Kalau ada sesuatu serangan atau apapun tekanan, maka kita itu detak jantung meningkat ya. Kemudian nafas juga menurun dan energi kita ya seperti katanya adrenalinnya meningkat sehingga kita mau bereaksi aja. Nah, ini yang harus dikendalikan. Ibu tuh di rumah tuh ngerjain apa aja? Pak, jangan ngomong sembarangan dong. Nah, kan nggak ada delay ya kan? Nah, sebetulnya delay inilah rahasianya ketenangan. Bagaimana ketika tensi meningkat, nafas menunggu, udah siap bereaksi, mekanisme apa yang perlu kita lakukan sehingga bisa turun, sehingga nanti normal lagi. Nah, biasanya orang bereaksi hilang al-anahnya. Itulah masalahnya. Bu, bantu bikin PR dong. Lihat dulu dong ibu lagi apa. Ini grup pengajian ibu-ibu kan perlu dijawab. Sabar dong nak. Bu udah ngantuk. Innallaha ma'asobirin. Waduh, kalau mencintai orang artinya tuh, oh katanya, berarti sabar itu melotot. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ini yang ngantor sekarang, mana yang mau ngantor lagi cum? Ya, it's time to say goodbye to you. Nice to meet you. Terima kasih kawan-kawan di Palestina. Wah, kita sedang berjuang sekali ya untuk terus menyalurkan dana. Yang terkumpul 86 miliar rupiah. Baru bisa masuk ke sana sekitar 60-an kalau tidak salah ya, karena kita, tapi sekarang di Masjid Darut Tauhid di Australia sudah bisa membuat dapur umum, cuma masalahnya kurang yang dimasaknya. Biasanya kita ngirim itu lewat helikopter ataupun pesawat dari Jordania, jadi dipak, dibeli Jordan, turunkan pakai parasut. Wah, luar biasa memang di sana. Teruslah ya untuk memberikan dukungan kepada saudara kita di sana. Silakan, sorfaknya boleh jalan. Ada pertanyaan tidak? Kamu mau nanya? Sedekat ini masih nanya Pak? Ya, ya. Nah, ini pertanyaan yang tidak bagus ya.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Tarmizi berasal dari Medan. Sengaja mau bertanya sama AA, bagaimana menanamkan zikir Allah sehingga hati nggak lalai, supaya kedepannya kalau jadi pengusaha, kalau jadi presiden, hati itu jangan sampai lengah lalai. Itu aja. Baik, penyebabnya satu, kenapa orang jarang zikir? Karena dia jarang belajar, Pak. Karena dia tidak kenal kepada Allah. Kalau kenal ke Allah, dia akan susah lupa. Nah, kenapa orang tidak ingat Allah? Karena enggak belajar ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah. Kalau orang tak kenal, maka tak ingat. Ya, betul tidak? Nah, yang kedua, ada juga yang belajar tapi dia tetap tidak ingat. Kenapa? Karena dia tidak mujahadah. Jadi selain tahu ilmu, namanya ada mujahadah, kesungguhan mengamalkan ilmu. Banyak Pak yang tahu ilmu. Coba Rasulullah senyum tidak? Ini senyum tidak? Saya lagi senyum. Kita banyak belajar tapi tidak mujahadah mengamalkannya, itu masalah. Ada juga dompet. Begitu Pak. Dua Pak penyebab orang rusak tuh lemah dalam memahami agama, yang kedua lemah dalam mengamalkan. Ya, jadi dia tidak bermujahadah. Dia kesini pengajian ikut, tapi pulang dari sini tekad mengamalkannya enggak besar. Jadi senang aja dengar oh iya, tapi enggak ada tendangannya. Nah, Allah tuh baru mengubah kalau dia sungguh-sungguh. Pertanyaan selanjutnya Regu B. Ya. Assalamualaikum Agim. Saya mau nanya tadi. Kedengaran Bu? Selain apa tadi ikhlas ya, jalanin aja yang ciri-ciri haji mabrur itu, terus ciri-cirinya apa lagi ya? Saya mau nanya, tahun lalu kan alhamdulillah saya haji. Iya. Tapi kok doa waktu di Arafah, doanya Allah ngasihnya deh, jadinya gimana gitu. Padahal doanya kan udah sungguh-sungguh emang ini gitu, kayaknya kok belum nerimanya aja berat gitu. Iya. Jadi doa udah terkabul belum? Ada yang terkabul, ada yang enggak. Yang enggak bikin sedih banget, gimana ya? Nah, sebetulnya terkabul Bu, hanya bentuknya yang Allah sukai. Kita sering nyebut tidak terkabul tuh karena nggak cocok dengan keinginan kita. Padahal yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Itu tadi yang ciri-ciri yang apa mabrur itu ya, hajinya selain mabrur tuh artinya diterima Bu, cirinya dua, imannya makin kuat, amalnya makin bagus. Tapi itu tidak bisa terjadi kalau pulang haji nggak pernah belajar lagi. Karena pupuk iman itu ilmu, pemandu amal itu ilmu. Kalau kurang ilmu pasti kurang iman dan kurang amal. Cirinya ada tiga. Satu, GTA, galau tiada akhir ya. Cemas, bacem atau cemus-mus ya, cemas terus menerus. Yang kedua, makai ketawa lagi. Yang ini teh serius, bukan ngetawain orang, ngetawain diri sendiri. Ciri yang kedua, orang yang imannya kurang itu terbelenggu oleh masa lalu, jadi nggak bisa move on, terus saja yang lalu kepikir padahal yang lalu sudah berlalu. Yang ketiga, ciri orang imannya kurang itu ribet ya, semua urusan jadi masalah besar, dikit-dikit jengkel, marah, ngomel, cari-cari kesalahan, kalau ngomong nggak enak ribet aja, jadi hidupnya tuh namanya buribet gitulah ya. Kalau punya suami namanya paruwet ya, pusing aja, jadi punya apa-apa juga nggak ternikmati. Harusnya bagaimana? Kalau orang yang kuat iman, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Enjoy aja, dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, lapang, sempit, dihormati, difitnah, semuanya baik bagi kita mah kalau benar menyikapinya.
Gitu. Jadi yang jadi masalah tuh bukan masalahnya, tapi sikap terhadap masalah. Orang kan tidak lulus ujian bukan karena soal, karena salah jawabannya. Makanya kalau kurang ilmunya udah error we ngarang, ya kan? Makanya belajar. Belajarnya apa? Ini ilmu yang terpentingnya ilmu tauhid namanya. Ini kita tuh lagi ngaji tauhid nih, supaya tidak berpaling hati ini ke Allah. Selama ini kan kita bersandarnya ke selain Allah, ingin dilihat, ingin diakui, ingin dicintai, ingin dikagumi, ingin dibalas budi. Itu kan sumber masalah dalam hidup kita. Capek, tersinggung, sakit hati, kecewa, dendam, ribet aja. Mau bahagia, jangan berharap dari makhluk. Gimana caranya? Ya itu caranya, jangan berharap. Ini yang ngantor lah. Dispensasi, oke. Kita 10.15 harus tank, udah selesai ya. Saya lapar nih ya. Ustadz satu lagi. Kata ChatGPT, nggak boleh kebanyakan bicara katanya. Nanti bisa luka tenggorokannya. Terus saya kalau nggak bicara ceramah diam aja dimarahin jamaah. Pertanyaan selanjutnya, adakah mau tidak zikir yang paling pas buat kita nih? Saya terawang dulu perwajahannya ya. Ini mah kalau saya Bu, 3 zikir yang paling ada rasanya. Pertama adalah la ilaha illallah ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hatinya tuh benar-benar ngilangin semuanya. Yang ada cuman Allah aja gitu. Tiada penguasa selain Allah, tiada penentu selain Allah, tidak ada yang menakdirkan selain Allah. Saya tidak mengabdi ke siapapun selain ke Allah, tidak boleh berharap selain ke Allah. Gitu aja diperlebar. Jadi ketika la ilaha illallah tuh yang lain-lain tuh jadi nggak ada. 2, istighfar, karena ancaman bagi kita adalah dari dosa. Astagfirullah, ampun ya Allah, tadi saya mata tidak terjaga. Astagfirullah, tadi kata-katanya tidak pantas, berlebihan. Astagfirullah, tadi ujub ya Allah. Astagfirullah, tadi riya. Terus tadi ada yang minta tolong kok ngasihnya tidak dengan cara yang terbaik. Padahal bisa, kenapa tadi pakai nyuruh orang, padahal saya bisa bawa sendiri. Tadi kucing lapar, kenapa pakai dipelototin, bukan dikasih makan. Dia nggak ngerti kan saya melotot. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa tadi saya nyuruhnya nggak pakai sopan, padahal Masya Allah siapa tahu yang disuruh itu lebih mulia. Astagfirullah, tadi lihat YouTube, astagfirullah, menyenangkan tapi dosa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan tiap waktu tuh jadi dosa. Ini teh banyak dosa di sini hadirin. Makanya ini udah nggak ada medsosnya di sini nih. Tapi yang satu lagi ada. Enak waktu semua dihapus teh hadirin. Aduh, jernih. Tidak tahu Lisa, tidak tahu aja saya. Tapi saya jadi tahu dari yang satu lagi. Astagfirullah. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, bangun tidur alhamdulillah ya Rabb saya masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bisa duduk alhamdulillah, makasih ya Allah. Stretching trek-trek alhamdulillah ya Rabb. Banyak yang tidak bisa bangun, saya masih bangun, alhamdulillah ya Allah. Ini di kamar berteduh enak, kedua ada AC, astagfirullah, alhamdulillah ya Allah. Bisa jalan, banyak orang yang mimpi bisa jalan, saya bisa jalan. Buka jendela, alhamdulillah ya Allah, udara teh segar.
Alhamdulillah saya bisa nafas. Berapa banyak yang pakai masker ya, oksigen, betul tidak? Alhamdulillah bisa ke toilet, toiletnya dekat. Alhamdulillah. Ingat yang toiletnya jauh, betul tidak? Ada yang toiletnya jauh, buka pintu ada pintunya. Syukurlah hadirin, toilet nggak ada pintu tuh derita yang. Alhamdulillah ada slotnya. Coba nggak ada slotnya, kita nggak stabil, betul tidak di toilet? Karena satu kaki harus neken pintu. Udah nyobain belum? Saya udah nyobain. Ribet pisan. Bener ya nggak? Didorong pakai ember, takut diteker. Air ngalir, alhamdulillah. Qadarullah, kenapa di Kalimantan lagi keramas tuh Pak, air berhenti, sabun, aduh gimana? Pakai botol nggak cukup. Ya Allah, betapa air mengalir tuh nikmat dari Allah. Lihat ada toiletnya, ada flashnya, wah itu nikmat besar. Berapa banyak yang nggak ketemu toilet, nggak ketemu air, gayung, ember, itu kan bagian dari nikmat. Kita jarang tuh mensyukuri. Aduh nikmat hadirin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah telinga bisa mendengar suara azan, suara anak, cucu. Tenggelamkan diri dalam syukur. Dunia beda. Demi Allah beda Pak. Nggak capek dulu lihat kendaraan, ya Allah Engkau beri kendaraan begini, Engkau beri lihat ini, aduh lihat lemari ya Rob, baju ada, lihat sepatu Masya Allah, buat lari ada, buat jongkok ada, buat Masya Allah. Ini serius hadirin. Makanan nasi ada, lihat di kulkas ada ini, ada telur, ada buah-buahan. Orang cuman mimpi itu Pak. Betul tidak? Orang cuma mimpi. Banyak yang kulkasnya hanya es batu, kita ada, Masya Allah. Karena dulu saya pernah begitu. Masya Allah, bisa jalan, ada ya Assalamualaikum, alhamdulillah ada yang nyapa. Lihat yang di penjara, nggak bisa disapa siapapun, betul tidak? Punya HP, tangan bisa bergerak. Aduh ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Merinding coba kalau alhamdulillah terus. Bahagia. Itulah 3 zikir yang kalau didawamkan, bertauhid, tobat dan syukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah yang maha menatap, walaupun kami tidak bisa melihatmu, Engkau pasti sedang menyaksikan kami. Berkahi majelis ini ya Allah. Bukankah kami berkumpul, Engkau yang mengumpulkan. Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Jadikan pertemuan ini benar-benar menghapuskan dosa dan aib kami. Ampuni ya Allah, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni ya Allah, kami jarang bersyukur atas nikmat yang Engkau beri. Bahkan ampuni betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ampuni ya Allah, sholat kami jarang khusyuk, amal kami jarang ikhlas. Ampuni segala kemunafikan kami. Ampuni ya Allah, kami masih sibuk dengan dunia ini, padahal pasti akan kami tinggalkan. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada kaum duafa. Ampuni ya Allah kelalaian kami memuliakan orang tua. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan sisa umur ini merasakan hati yang penuh keyakinan padamu ya Allah.
limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, yang luas. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, khusyuknya salat. Akrabkan kami dengan Al-Quran. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal ya Allah, yang barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Berikan kepada kami hati yang ringan bersedekah, berwakaf, beramal jariah. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, anak-anak kami. Berikan kepada kami lingkungan yang berkah, jodoh terbaik bagi anak-anak kami, bagi yang belum mendapatkannya. Ya Allah, karuniakan kesehatan lahir wal batin, istiqomahkan kami. Ya Rabb, lindungi kami dari fitnah, bala, musibah, tipu daya dan kejahatan makhluk-Mu. Ya Rabb, undang kami ke Baitullah. Berikan kesempatan bersujud di Baitullah-Mu. Ya Rabb, jikalau suatu saat datang saatnya ajal kami, cabut nyawa kami, husnul khotimah. Jadikan kubur kami kubur yang lapang dan nyaman. Ringankan hisab, jadikan kami ahli surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Ya Allah, lipat gandakan keberkahan yang mewakafkan masjid ini ya Allah, dan yang memakmurkannya. Amin. Alhamdulillah. Ini ada hamba Allah dulu, pertama kami menyewa di sini satu kamar, lalu disewa semua, akhirnya oleh pemiliknya diwakafkan dan diberikan juga dana, dan jadilah ini. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa di Istiqlal pekan kedua tanggal 13 ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.